Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Salam sehat selalu buat kita semuanya. Kita bertemu kembali di pagi hari ini, hari Selasa tanggal 14 September 2021. Kita memulai dan mengawali hari kita sepanjang satu hari ini dengan beribadah terlebih dahulu kepada Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 815 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas segala berkat yang selalu Tuhan berikan baru kepada kami. Kami boleh hidup dan kami boleh melanjutkan hari-hari kami seturut dengan kehendak Tuhan. Kami akan menerima firman-Mu yang menjadi kekuatan yang baru bagi kami, untuk kami boleh berjalan di jalannya Tuhan. Terpuji Engkau ya Bapa, hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita di pagi hari yang indah ini, dan yang menjadi kekuatan yang baru bagi kita untuk melanjutkan aktivitas kita sepanjang satu hari ini, tertulis di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-56 ayat 12. Beginilah firman Tuhan. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Dalam bahasa Batak Toba dikatakan, marhapusan tu di bata doau, dada tahu tonau, tung hahuau ni jol mayau. Demikian firman Tuhan.
Jemaat Tuhan yang terkasih dan yang terberkati di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Daud yang menulis Mazmur ini, dia sedang menghadapi orang-orang yang memusuhinya. Ia merasa ketakutan karena ada pihak-pihak yang menginginkan kehancuran, bahkan kematian darinya. Tetapi di tengah situasi yang seperti itu, Daud meneguhkan keyakinannya hanya kepada Tuhan saja. Tuhan tempatnya bersandar dan berharap. Tuhan yang ia percayai akan menolong dan menyelamatkan dia. Di dalam ketakutannya, sekaligus di dalam keyakinan Daud, dia menyampaikan segala perkara yang dia hadapi kepada Tuhan. Bahkan dalam tangisan dia meminta tolong kepada Tuhan. Ia percaya Tuhan tahu apa yang dihadapinya. Dan ia percaya bahwa Tuhan memperhatikan setiap tetesan dari air matanya. Saudaraku sekalian, dalam Kristus Yesus, saat kita mengalami penderitaan yang berat, pergumulan yang berat, dada terasa sesak, kita merasa sulit untuk bernapas, kita merasa sulit untuk berjalan, untuk menghadapi itu. Pada saat itulah hanya Tuhan yang menjadi tempat pelarian dan perlindungan kita. Orang yang percaya kepadanya, kita menangis di hadapan Tuhan dan menyampaikan segala perkara yang membebani hidup kita. Kita meminta pertolongan kepada Tuhan di dalam doa-doa kita. Percayalah, Tuhan tidak berdiam diri. Dia adalah Tuhan yang peduli kepada anak-anaknya. Bahkan setiap tetesan air mata kita yang jatuh itu diperhitungkan oleh Tuhan Allah. Dia mau kita hanya percaya dan yakin kepadanya, sehingga kita kuat, teguh, dan tidak takut. Sebab Tuhan selalu di pihak kita. Semua orang ingin terlepas dari masalah. Tetapi saudaraku, pada kenyataannya masalah senantiasa ada di dalam hidup kita. Banyak orang yang ingin lari dari masalah. Bahkan banyak orang yang mengakhiri hidupnya hanya karena masalah yang membebani hidupnya. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Ketika ia berusaha untuk lari dari masalah, ketika kita berusaha untuk lari dari masalah yang kita hadapi, masalah-masalah yang lain pun akan bermunculan. Jadi memang masalah itu tidak dapat kita hindari, tetapi harus kita hadapi. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, salah satu cara yang ampuh bagi kita dalam menghadapi permasalahan adalah dengan percaya dan berharap hanya kepada Tuhan. Percaya dan berharap kepada Tuhan bukan berarti bahwa kita hanya diam saja. Bukan berarti kita hanya menunggu Tuhan untuk turun tangan mengatasi masalah yang kita hadapi. Tidak.
Tapi percaya dan berharap kepada Tuhan artinya bahwa kita mempercayakan kehidupan kita, seluruh hidup kita kepadanya dengan sepenuh hati kita. Dan kita menyadari bahwa Tuhan sanggup menolong dan melepaskan kita dari masalah itu. Sambil kita berusaha menghadapi masalah tersebut dengan segala kemampuan yang kita bisa, kita selalu berusaha dan terus berusaha. Tetapi dalam semua usaha kita itu, kita tetap punya sebuah keyakinan bahwa Tuhan pasti akan menolong, sehingga kita tidak khawatir dan kita tidak takut lagi. Hadapilah persoalan dengan optimis, karena itulah sikap orang percaya dan yang berharap kepada Tuhan. Namun sebaliknya, rasa takut dan pesimis itu akan menunjukkan bahwa kita hanya mengandalkan kekuatan kita yang serba terbatas ini. Berharap kepada manusia akan selalu mengecewakan kita. Yakinlah, ketika kita berharap kepada manusia, kita akan selalu menemukan kekecewaan. Tetapi percaya dan berharap kepada Tuhan akan sangat menghibur dan menolong kita menghadapi semua persoalan hidup kita. Saudaraku yang terkasih, Tuhan Sang Penolong kita lebih besar dari semua masalah yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, mari berharap dan percaya hanya kepada Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan dan tuntunan dari Tuhan untuk kita boleh teguh, kuat, tidak goyah menghadapi masalah-masalah yang ada pada kita. Jangan lari dari masalah yang kita hadapi. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Itulah iman dan percaya kami ya Tuhan, bahwa kami hanya berpengharapan hanya kepadamu. Bahwa kami hanya percaya akan kuasa dan penyertaan Tuhan buat kami. Tidak satu pun yang dapat kami andalkan. Tidak satu pun yang kami harapkan di dunia ini selain daripadamu. Ketika kami berharap kepada dunia ini, kami akan menemukan kekecewaan. Kami akan terluka. Kami akan tersesak. Tetapi ketika kami berharap kepada Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan melegakan kami, memampukan kami untuk tetap teguh menghadapi setiap persoalan dan setiap masalah yang kami hadapi. Karena pengharapan kami, kepercayaan kami hanya kepada Tuhan. Berkati kami semua, lindungi kami dimanapun kami berada, apapun aktivitas kami serahkan hanya kepada Tuhan. Tuhan yang menuntun dan memampukan kami. Tuhan memberkati setiap usaha dan upaya kami, agar kami selalu bersuka cita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita kembali bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 281.
Saudaraku, mari kita akhiri ibadah kita. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya anugerah yang daripada Allah Bapa, kasih setia dari Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Salam dari kota Surabaya.